Ada yang ditanya dari materi ini sebelum doa dipersilahkan. Iya. Iya, tinggian qadha. Kalau ditanyanya begitu mah, dibandinginnya qadha sama qabliyah ba'diyah, tinggian mana? Jadi bahasa gampangnya gini, sedekah sama bayar utang, lebih senengan mana kita dikasih? Iya, kenapa bayar utang? Wajib. Kalau sedekah sunat. Kalau kita sedekah melulu utangnya nggak kita bayar, berkurang nggak utangnya? Enggak, begitu. Itu gambaran antara sunat dengan wajib, begitu. Itu begitu. Tapi boleh semuanya, silakan saja. Kalau kita mau sholat sunnah monggo saja, tapi intinya qadha lebih tinggi. Jadi sholat sunat 70 kali salam, ama qadha sekali masih tinggian qadha. Jadi sunnah kita setahun tahajud nih. Tahajud kita setahun, setiap malamnya 10 rakaat. Enggak berhenti-berhenti tuh, karena kita enggak main sampai setahun. Begitu tuh. Ama qadha subuh dia yang dia tinggalin, kerjain, ganjarannya masih tinggian qadha dia subuh sekali. Ama sholat sunat tuh yang setahun itu. Begitu. Itu begitu. Gitu. Emang begitu. Itu kalau mau mencari nilai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Nilainya demikian. Jadi, tapi boleh. Silakan saja. Saya menyari yang banyak aja. Ya enggak apa-apa. Boleh. Tapi kalau umpama kita mau qadha, silakan. Begitu. Dan itu memang harus sebuah kewajiban. Tapi tentu qadha itu artinya bayar utang bahasa Bintaronya. Kalau kita punya kalau enggak mau enggak usah. Iya, jangan kalau nggak punya utang. Itu kan qadha tuh artinya bayar utang. Iya begitu. Iya begitu. Maka caranya yang enak begitu. Saya pertama kali ke Jakarta tahun 99 akhir Desember, saya injak Jakarta Bayoran itu. Seminggu saya ketemu, udah meninggal orangnya sekarang, Allah yarham, namanya Pak Suroso, orang Jawa yang tinggal di Jiung di Kemayoran. Beliau itu habis sholat asar di Masjid Muallim Safi Adam itu, habis salam minggir lalu sholat, lalu kemudian sudah salam selesai kami dekati Pak Roso gitu, karena kita nggak bisa nyalain orang gitu, nih sholat apa dia kan begitu. Begitu, jadi kan kita nggak bisa. Jadi saya deketin, Bapak kalau boleh tahu tadi sholat apa ya? Dia bilang, Ustadz saya ini sholat qadha. Ya lah, maklumlah Bapak zaman dulu, kata Pak Rosok nih, bengal kata dia. Jadi dapat ajaran nih sama guru Muallim Safi Azami, nih Bapak nih abis dohor qadha dohor, abis asar qadha asar, abis maghrib qadha maghrib, habis isya qadha isya, habis subuh qadha subuh. Bapak nih, dan Bapak nih udah jalanin udah 25 tahun. Gitu. Jadi lumayan 25 tahun lunas. Begitu. Artinya enggak putus tuh, begitu aja tiap hari sejak kenal Kiai Safi Azami. Jadi waktu itu udah 25 tahun. Jadi terus aja begitu. Begitu terus aja begitu. Artinya kan tidak berat. Dulu-dulu kalau kami cerita tentang hubungan qadha seperti ibunda kita ini berdua, pertanyaan ini sambungannya. Dulu-dulu saya bingung sama guru ini. Sebab kitab yang kami temukan itu dan juga dari guru-guru yang lain itu pokoknya kudu qadha aja dah. Begitu, enggak boleh ini, enggak boleh itu, begitu peraturannya. Kalau orang punya utang kudu qadha aja. Ini ringan, begitu. Habis dohor qadha, asar qadha, asar, begitu kan ringan terus. Ibu mau duha ada ringan. Begitu. Sebab saya pikir dalam pikiran bertanya tidak berani sama guru. Tapi saya terus cari itu. Ini dari mana ini guru ini? Gitu. Saya dulu-dulu menyampaikan ini ijtihad.
daripada Kiai Syafi'i Adzami. Sebab saya belum temu. Lama-lama Ki Imam Haddad ini ketemu. Ada satu kitab beliau yang besar namanya Nashihud Diniyah. Beliau sampaikan, begini aja, caranya yang mudah aja, jangan diperberat. Oh, guru ini dari Imam Haddad ajarannya, jadi ringan. Habis dohor, qada dohor, asar, qada asar. Jadi kita nggak berat. Ibu mau nonton TV, nonton TV dah. Itu sebagai hiburan begitu. Ibu mau jalan ya jalan. Gitu. Tapi real di kitab-kitab memang nggak begitu bunyinya. Itu yang di kitab-kitab semuanya itu. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Itu aja dulu. Dan kita nggak kuat jiwanya. Maka ini ada solusi bagus. Dan ini yang suka saya sampaikan di majelis-majelis dari apa yang beliau sampaikan, yang pada akhirnya Imam Haddad menyampaikan di dalam kitabnya. Udah begitu aja dengan tahapan. Jadi yang penting diingetin mulainya aja. Bahkan ada bahasa, kami aja dapetin ini dari Pak Roso ini. Kata Pak Roso diajarin oleh mualim waktu pertama kali qada 25 tahun yang lalu itu, ya Allah, saya janji saya mau bayar utang-utang saya mengkau. Jangan cabut dulu nyawa saya sebelum lunas. Itu pertama bahasanya. Begitu. Jadi qadalah dohor, asar, maghrib, bisa subuh. Jadi untuk apa ini kalimat sampai diajarkan kayak begitu? Andai ternyata kita di akhirat belum lunas. Loh, masih banyak merahnya ini. Sedang pertama kali yang bakal ditegur sama Allah sholat. Maka bisalah kita jawab, ya Allah kan saya udah janji mau saya bayar. Ngapa dicabut dulu sebelum lunas? Biar diampuni sama Allah. Begitu. Biar diampuni sama Allah. Biar kita terus saja jalan. Karena umur nggak tahu. Tapi kata para Rasul, alhamdulillah sudah 25 tahun ini saya lunas. Kan lumayan. Saat itu beliau waktu saya ketemu umurnya udah 65. Waktu itu ya udah cukup senja dengan umur yang panjang meninggalnya. Para Rasul sampai guru kita meninggal 2006, beliau masih hidup dan masih suka ketemu kalau saya ngisi tabligh di daerah Kemayoran begitu. Artinya ini bagus. Tahapan yang ditanya itu semuanya adalah tahapan mulia untuk menuju Allah. Kalau kita pengen betul-betul dekat dengan Allah, itu jalanin saja kayak begitu, dan itu adalah cara yang paling ringannya. Demikian wallahu a'lam. Sholat kodo sholat, terutama asar. Setelah asar kan kita tidak boleh sholat kembali. Nah ini kalau mengkodo sholat ini seperti apa? Karena kalau kita mengkodo sholat pada saat saya sholat maghrib mengkodo asar, rasanya kok tidak pas. Gitu loh. Kalau masih sholat zuhur mengkodo asar, saya rada pas. Tapi kalau sholat subuh atau sholat maghrib mengkodo salah satu zuhur atau asar, itu nggak pas. Nah jadi pertanyaan pada diri saya, apakah boleh setelah sholat asar ini mengkodo asar? Itu Pak Ustaz. Iya baik. Jadi begini, sebetulnya pas dan tidak pas ini standarnya adalah di agama. Standarnya bukan di kita. Qada salat itu adalah bentuk keinginan kuat kita untuk dekat dengan Allah. Jadi qada salat itu adalah salah satu pintu terbesar bagaimana supaya kita ada keintiman kuat, kemesraan, dirasa penuh bahagia hidup ini sebelum nanti merasa kebahagiaan di akhirat. Maka oleh karena qada ini adalah bentuk keintiman, pintu terbesar menuju keintiman dengan Allah, karena di dalamnya bimakna taubat, biar gampang di dalamnya bayar utang. Kalau bayar utang itu tidak ada ceritanya tidak pas. Saya ngutang sama bunda kita pagi jam 7, ngutang duit 10 juta buat saya bikin hajatan, kurang duitnya jam 7 pagi. Lalu kata saya ada duit tuh udah malam jam 7, kayaknya nggak pas saya ini bayar jam 10 malam ini karena utangnya jam 7. Jadi nanti bayarnya pas jam 7 aja. Jadi sama si tuan utang juga begitu. Kita datang ke rumah bunda kita jam 7 malam, jangan, sebab ngutangnya jam 7 pagi.
Jadi jam 7 pagi aja biar pas. Kira-kira begitu enggak kira-kira? Enggak. Diterima enggak dengan jam 7 malam kita bayar? Jam 12 malam? Emang apa? Bayar utang. Bayar utang itu niat jadi orang baik. Jadi hamba Allah yang baik. Maka di maghrib, mau di isya, mau di mana saja, silakan. Yang ditanya, habis asar ini nggak boleh sholat. Sebetulnya pertanyaannya masih koma. Pertanyaan dan pernyataan agama ini harus utuh. Begitu. Artinya koma begini, habis asar nggak boleh sholat. Itu koma. Ada terusannya, sholat apa yang nggak boleh? Begitu. Begitu pertanyaannya. Iya. Sholat yang nggak boleh tuh ba'diyah asar. Sholat yang nggak boleh istikharah. Sholat yang nggak boleh tasbih. Sholat yang boleh banyak. Kapan? Tahiyatul masjid. Gitu. Masuk masjid jam 4:30. Udah sholat asar. Boleh. Apalagi qadha, bayar utang. Boleh? Boleh. 24 jam. Ini nggak usah pakai agama. Pakai kita pun pas. Orang ngutang sama kita, dia mau bayar. Kira-kira dikasih waktu nggak? Jadi ente bayarnya besok aja. Begitu. Tapi dia pengen bayar, nggak usah. Kira-kira begitu nggak? Kalau sampai begitu, kira-kira tindakan benar apa salah? Salah. Maka Allah pun begitu. Maka bila ada orang qadha asar, itu habis asar, enggak apa-apa. Dan itu yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala beliau meninggalkan salat ba'diyah duhur, selalu qadanya habis salat asar. Nabi kalau kelupaan ba'diyah duhur, Nabi mau yang diqadha itu bukan salat wajib. Nabi mah sebab udah tinggi, sholat sunnah pun qadha. Kita mah puyeng. Kita nih dari kecil sampai detik ini ninggalin duha berapa kali? Itu sunat qadha. Apa enggak puyeng gitu? Tapi kan kita bukan untuk puyengnya. Emang Nabi mah udah tinggi, emang begitu dia lain. Gitu. Tapi kita harus berupaya mendekati beliau. Nah, kalau Nabi habis asar itu yang dilakukan qadha sholat sunnah. Itu habis asar. Itu Nabi. Maka lagi sholat sunnah aja di qadha banda asar Nabi, kalau pakai logika apalagi qadha wajib. Wong bayar utang ini wajib. Tapi kalaulah barangkali ketidaknyamanan di hati kita, merasa kurang enak, dibalik saja. Begitu. Kalau hati kitanya kurang nyaman, dibalik tuh bagaimana? Qadha asar aja dulu, baru sholat asar. Begitu. Kan sama aja. Begitu. Dibalik begitu. Enggak apa-apa. Bagaimana kalau di maghrib begitu? Kalau di maghrib. Kalau teman-temannya sama pada punya qadha, enakan berjamaah. Sebab Nabi juga pernah qadha berjamaah. Jadi enak tuh berjamaah. Saya pernah temukan ada seorang ustadz di Jakarta ini, setiap malam Selasa kumpul itu dengan murid-muridnya, itu qadha, jadi sholat 17 rakaat. Habis itu dia tutup sholat tasbih baru wirid. Kerjaannya itu udah jalan dia 25 tahunan. Tiap begitu dia. Jadi ngajak bareng-bareng dia. Seorang ustadz itu. Jadi nanti dia habis malam Selasa kalau tidak salah itu. Dia itu jadi subuh nanti bangun lagi. Teman kalau begitu tuh pakai qomat dulu di selingnya. Jangan nggak qomat. Nyering qadha ini qomat itu. Nanti bangun salat. Dia begitu. Cuman seminggu sekali ngajak karena dia punya murid banyaknya preman-preman dari pasar. Jadi ditanya. Jadi maka diadakan sholat qadha berjamaah dan itu Nabi lakukan. Gitu dalam satu kasus karena pernah kesiangan Nabi juga. Namanya manusia. Begitu. Itu Nabi pernah kesiangan habis perang. Jadi kalau mengqadha 4 rakaat kita pernah mengqadha lagi 4 rakaat. Biar kita itu paling enggak diselangi istighfar, biar kita enggak jenuh, Bu.
Jadi kitanya nggak jenuh. Selangi sholawat kayak apa kayak atau istighfar gitu. Selingin. Supaya kita jangan jenuh. Jadi ada fresh. Kalau tempatnya boleh geser. Jangan satu aja. Umpamanya ibu di kamar, sejadahnya dari depan sana umpamanya kiblatnya sana, geserin dikit. Biar ada ini, enggak boring, enggak bosen, enggak monoton. Itu silahkan. Kayak begitu. Enggak apa-apa. Jadi kalau dirasa tidak pas di kita, kita rubah saja, minta sama Allah biar dikasih di hati kita pas. Sebab apa? Sebab ini bayar utang jam berapa aja jadi. Andai di maghrib qada asar enggak apa-apa. Andai di asar qada maghrib enggak apa-apa. Artinya di mana jiwa kita enaknya aja dah. Intinya dengan kita mengqada aja itu udah luar biasa. Artinya upaya kita pengen dekat dengan Allah sudah setapak demi setapak kita lalui. Dan itu begitu. Memang Tuhan itu dekat. Cuman prosedur menuju Tuhan itu berliku. Jadi prosedur ini yang harus kita pelan-pelan lalui untuk menuju ke sana. Kenapa majlis itu saya suruh bikin ataqah, baca tahlil 70.000 tuh. Saya sering dulu di awal-awal kajian itu menyampaikan itu dengan pelan-pelan dapat 7.000. Itu sebetulnya untuk tujuan bagaimana teman-teman jamaah ini di dalam hidup ini merasakan kebahagiaan. Bagaimana biar dapetin itu enaknya dekat dengan Allah. Sebab itu tahapan-tahapan yang harus dilalui. Disebut ataqah kata orang. Orang dulu nunggu mati dulu baru pakai kacang kedelai. Gitu. Jangan nunggu mati. Gitu. Kacang kedelai baca kulhu sampai 100.000 kali. Itu ada tahapan diatur. Ini namanya disebut jalan untuk menuju kepada Allah. Ini Habib Abdul Haddad ini dengan jalan yang termudah. Sebab torekat yang tercepat adalah torekat Sadah Ba'alawi namanya. Jadi torekat habaib. Gitu. Habib-habib ini paling cepat jalannya menuju kepada Allah. Jalannya. Maka paling enak kita mengikuti habib-habib ini nih, wali-wali. Jadi ini jalan yang paling cepat untuk menuju Allah. Bagaimana mendandani konsentrasi kita dengan Allah. Kalau kita udah konsen dengan Allah akan menjadi enak hidup kita. Contoh begini. Kayak ini. Ini namanya apa ini nih? Tatakan piring. Baik piring. Ini piring nih ada yang nyela. Ini piring jelek banget. Ada bilang begitu. Orang-orang kampung nyela. Ini piring jelek banget. Kira-kira piring ini marah nggak dikata begitu? Marah nggak? Nggak pernah marah. Jadi yang marah siapa? Yang punya. Jadi ibu pernah dengar nggak ada orang ada piring waktu dicela, ini jelek nih piring, ini piringnya marah. Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Nggak pernah dengar? Nggak pernah. Di kampung kita nggak ada. Nggak ada. Nih kita punya hidung pesek. Lalu kemudian ada yang bilang, pesek loh, marah nggak? Katanya nggak pernah dengar. Gitu. Ada yang bilang pesek lo, marah nggak? Loh, nggak marah. Yang kudunya marah Allah. Ngapa kita marah? Karena kita belum nyampe sama Allah. Perasaan kita nyiptain diri sendiri. Kan saya cuman contoh biar gampang memahami agama maksud saya. Contohnya di piring. Gitu. Kita ini sama dengan piring. Allah itu sama pemilik piring. Begitu. Jadi pemilik kita Allah, pemilik piringnya dia. Nah piring gak marah, yang marah yang buat. Biarkan Allah yang marah. Orang kata apa, terserah dia. Yang penting ada Allah. Nah ini
Bagaimana sholat itu yang tadi seperti demikian. Maka qadha mau dimanapun, enak ataupun tidak enak resep, ini hanya faktor kita kebiasaan. Tapi kalau sudah dijalankan, lama-lama menjadi enak. Begitu, lagi ayam saja yang kita doyan. Doyan gak daging ayam? Doyan. Terus dimakanin terus tiap hari, bosen gak? Bosen gak? Bosen. Apalagi ibadah yang kita kurang doyan. Itu yang menjadi enggak enaknya kadang di badan kita. Itu lagi yang kita doyan aja, itu bosan. Apalagi yang kita masih belum doyan jiwa kita. Maka tahapan yang seperti bunda kita lakukan, itu adalah tahapan yang mulia. Silakan saja, namun bila terganggu hati kita merasa tidak nyaman, qadha asar, habis sholat asar, dibalik. Jadi qadha sholat asar dulu, baru kemudian qomat sholat asar. Begitu saja. Kan jadi kita enggak sesudah asar kalau kita masih kurang nyaman. Itu saja sih saran kami. Iya, sama-sama. Allah alam. Sudah? Apa? Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami'a amalina wa tamim taqsirana ya Allah arhamar rahimin. Sallallahu wasallam ala khairi khalqis Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ayo.